Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasrul ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Warḍallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah babu istina'il mal. Bab tentang mengembangbiakan harta. Tapi dalam arti yang lebih luas. Bukan investasi ngemodalan batur terus nyandak untungnya. Ini maksudnya mengembangkan harta demi akhirat ataupun untuk akhirat. Bisa juga diartikan menanamkan semangat optimis tentang kehidupan. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Hanash bin al-Haris dan seterusnya. An abihi qala kana rajulu minna tuntaju farasuhu fayanharuha fayaqul ana ishu hatta arkaba hadha faja'ana kitabu Umar an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa ada seseorang yang punya kuda, kemudian kuda itu menghasilkan, lalu dia sembelih dan mengatakan, ya cukuplah bagiku seperti ini karena hidupku juga kan nggak lama lagi. Dalam arti kata, saya punya kuda, saya sudah mendapatkan hasilnya dari kuda itu, ya dengan mengangkut, dengan membawa orang segala macam lah untuk jasa dan sudah selesai itu fungsinya itu. Padahal kudanya masih bagus, dia sembelih. Bacaan kitab Umar, lalu datanglah semacam surat edaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang isinya adalah an aslihu ma razaqakumullah, baik-baiklah mengurus rizki Allah. Artinya apa? Kuda itu kalau diinvestasikan lagi, dipergunakan lagi, tidak disembelih itu lebih baik. Gitu. Untuk nyembelih mah sembelih aja yang lain, ayam kayak apa kayak atau domba atau apa, kuda itu bukan untuk itu. Meskipun dagingnya halal karena menurut mazhab kuda itu halal karena tidak ada yang mengharamkan. Fa inna fil amri tanaffusan. Karena dalam urusan ini masih ada sesuatu yang diharapkan untuk bekal hidup dia dari kuda itu. Ini perintah Umar untuk mempergunakan harta sebaik mungkin dan kalau bisa harta itu dapat menghasilkan rezeki berikutnya. Jadi semacam investasi gitu. Kenapa kamu sembelih kudamu, kan bisa dipakai untuk nyari rezeki yang lain, kan begitu. Itu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berikutnya ini hadis ya. Nomor 479. Kemarin beberapa hadis ada yang lewat karena maknanya kurang lebih senada atau sama. Sekarang hadis yang ke-479. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Hamad bin Salamah an Hisham bin Zaid an Anas ibni Malik an Anas ibni Malik. Dua kali mungkin kecatatnya dua kali ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun. Jika kiamat esok hari dan di tanganmu ada biji tanaman, fasilah, biji itu fasilah.
Fa in istata'a an la taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Kalau dia masih menanamnya bisa, tanamlah. Itu mengajarkan kita optimis. Andai kan besok pun kiamat, kita punya biji, tanam. Ini ajaran Islam. Jadi tidak ada yang namanya ruang untuk pesimisme a priori ataupun antipati pada sesuatu. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan selalu ada celah optimis dalam segala sesuatu. Bahkan dalam musibah terberat pun Islam memberi optimisme. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali inna ma'al usri yusra. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwa lan yaglibul usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Artinya di setiap satu kesulitan ada 2 solusi yang mengawalnya. Satu kesulitan ada 2 solusi. Lan yagliba, tidak akan terkalahkan tidak akan mengalahkan satu kesulitan 2 kemudahan. Artinya Allah menciptakan kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Makanya para ulama sepakat seseorang menanti sebuah solusi adalah ibadah. Menanti jalan keluar adalah ibadah. Misalkan ada orang mau menikah, nunggu solusi ini datang, nunggu ini kapan jalan keluar ini muncul. Nah, masa penantian itu dihitung ibadah. Karena di dalam Al-Quran kaidahnya setiap kesulitan ada kemudahan. Maka menanti kemudahan itu nilainya adalah berpahala ibadah. Jualan bulan Februari sampai Desember tebati-bati, nunggu panjang setahun, itu ibadah nunggunya. Karena Allah telah menyiapkan sebuah solusi atau jalan keluar yang akan mendatangimu. Cuman banyaknya yang tidak sabar. 3 bulan jualan gulung tikar, sanggup teh seep wae teh. Digulung warung nanti ditikar dan digulung. Tidak sabar. Tapi padahal orang kalau setahun mah itu sukses biasanya. Ini mah baru sebulan di jalan bala-bala nanti laku. Jadi engkol deh kan gitu. Tidak dimakan maksudnya. Nah itu sama. Menanti sebuah jawaban, menanti sebuah solusi, menanti sebuah jalan keluar adalah ibadah. Jadi kesimpulannya Islam selalu memerintahkan kita untuk memiliki celah optimis pada segala sesuatu dan melarang umatnya untuk a priori ataupun putus asa pada sesuatu apapun, termasuk negara kita. Jangan pernah ada putus asa terhadap perbaikan negara kita, pasti ada. Cuman orang masih banyak kebingungan kemana arahnya ingin memperbaiki negara ini. Kalau di Islam jelas, kalau ingin berubah apa? Dalam ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Qur'an menyebutnya ma bi anfusihim, berarti itu berkenaan dengan mental. Tidak bisa langsung dikejar ekonominya, apalagi angkanya doang yang tinggi, tapi faktanya masyarakat banyak yang miskin. Uangnya banyak, kantongnya banyak, tapi kenyataannya tidak ada yang dirasakan oleh masyarakat. Di kita kan yang permasalahan terbesar di Indonesia itu apa? Kesenjangan, gap antara si miskin dan si kaya. Jawa Timur, Jawa Barat, nu makmur, nu malarat. Permasalahan itu di sini. Bahkan ada pengusaha Indonesia itu hartanya 1.200 triliun ngalahkan 3 raja Arab sekaligus. Arab Korea kalah itu. Tapi apa yang terjadi di kita? Kesenjangan. Si miskin si kaya terlalu jauh gitu. Yang satu nyari beras buat makan susah, yang satu 12 triliun entah dipakai apa itu. Selain bisnisnya. Apakah dijariahkan kepada orang miskin? Apakah bayar melunasi hutang-hutang orang yang tidak bisa bayar hutang? Apakah dipakai membantu para pemuda menikah? Atau dipakai untuk mensponsori aksi-aksi kebaikan, thalabul ilmi, dakwah dan sebagainya? Atau untuk apa? Nah itu
mental. Maka Allah mengatakan tidak akan berubah satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada dalam anfus mereka. Kalau bicara anfus, bicara mental. Tidak bisa perbaikan ini ujug-ujug dirubah dari ekonomi, dirubah dari hukum, dirubah dari politik, nggak bisa. Tetap dikembalikan kepada mental. Karena ayatnya jelas. Mentalnya kalau sudah mental bangsa maju, baru akan maju. Mentalnya mental bangsa yang makmur akan makmur. Mentalnya bangsa yang pemberi dermawan akan menjadi dermawan. Tapi kalau mentalnya masih mental pengemis, masih mental penerima, masih mental inferior, masih mental yang tidak pede, ya akan selamanya begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT hanya akan merubah satu kaum kalau kaumnya itu merubah mental mereka sendiri. Bangsa Arab bisa maju menguasai 2/3 dunia oleh Rasul, di bengkel dulu mentalnya, diservis dulu mentalnya itu. Bangsa Arab yang tadinya bangsa yang hobi berperang, orang Arab tuh hobi berperang. Jadi kalau ada proyek perang itu, kalau ada perang itu, wah ya mah pagawean gua tiba heula ini. Karesep. Perang itu karesep. Bahkan ada sejarah mengatakan bangsa Arab itu kalau tidak menemukan cara untuk berperang, kumaha pokoknya kudu perang. Di zaman jahiliyah. Sampai mereka ngadakan lomba kuda, kenu eleh teh teu narima ribut, perang itu 10 tahun. Bangsa Arab senang berperang. Namun Islam datang dirubah hobi berperangnya itu menjadi syariat, yaitu apa? Jihad, menyebarkan agama Islam. Jihad menaklukkan semua bangsa-bangsa yang menolak dakwah Islam. Sebelumnya dikirim surat dulu, diajak dulu baik-baik, kalau enggak kamu masih bisa Anda rasakan keamanan, tapi bayar jizyah kepada kami. Jizyah itu murah, 40.000 setahun. Makanya beberapa orientalis, orang-orang barat suka mengatakan kami lebih baik dikuasai oleh orang Islam, nggak apa-apa bayar jizyah 40.000 setahun daripada ditekan dan diperas oleh pajak. Orang-orang barat banyak katakan begitu sekarang di video-video mereka itu. Karena orang kafir di bawah kekuasaan Islam hanya bayar 40.000 setahun. Satu dirham dulu kan sekitar itu 40.000. Sekarang kan 100 ribuan ya. 100 ribuan mungkin sekarang. Ini nggak mahal lah. Dalam setahun nggak mahal daripada harus bayar segala rupa. Nah, kembali ke tema kita bahwasanya bangsa ini akan maju, akan berubah manakala mentalnya dirubah. Termasuk juga umat Islam akan maju kalau mentalnya berubah. Kalau mental umat kita sama dengan mental orang dulu zaman salafus saleh, agama ini akan maju. Sebagaimana perkataan Imam Malik radhiyallahu taala anhu, lan yusliha amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah beres urusan umat ini sampai mereka kembali kepada mentalitas orang terdahulu atau kepada cara hidup orang dulu. Berapa? 62.000. Ya sekitar itu, 50.000 sampai 60.000. Satu dirham. Saya beberapa video nonton gitu, lihat orang-orang seperti di Kanada, di negara-negara barat. Ini opini dia pribadi gitu. Lebih baik saya dikuasai atau dihidup di sebuah negara yang berhukumkan Islam dan saya bayar jizyah setahun cuma 50.000, 60.000 dan saya dijaga jiwa dan hartanya dan juga keluarga, kehormatannya semua dijaga sebagaimana orang Islam menjaga anak-anak mereka sendiri, dan saya tidak perlu bayar apa-apa lagi. Itu pengakuan orang-orang barat yang opini pribadinya banyak bermunculan di medsos. Juga dulu dalam sejarah juga sama, seperti orang Kairawan, orang Khurasan, orang di balik sungai sana. Mereka berkirim surat kepada khalifah, warganya tuh penduduknya, kuasailah kami karena kami lebih aman dengan Anda daripada dengan penguasa kami yang sekarang. Sampai begitu. Akhirnya umat Islam, pasukan Islam melihat bahwa di sana ada negeri yang perlu dibebaskan dari kezaliman penguasa raja setempat waktu itu. Nah, bangsa Arab yang dulu hobi berperang itu keberaniannya tidak hilang, tetapi dialihkan menjadi perjuangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan mentalitas. Sehingga kembali dulu ada
gagasan revolusi mental itu sudah bagus sekali, cuman nggak tahu prosesnya gimana dan juga hasilnya gimana. Malah koruptor tambah banyak, pembunuhan tiap hari di TV itu banyak sekali kriminal itu. Kemarin di Tasik dekat Lanut itu anak MTS dibacok sebagian motor meninggal. Di berbagai tempat pembunuhan itu lebih banyak hari-hari ini. Dalam hari-hari terakhir pembunuhan itu lebih banyak. Nabi SAW telah mengingatkan kita bahwa di antara tanda kiamat yang jelas itu adalah kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Banyak pembunuhan adalah tanda kiamat. Sekarang mudah sekali orang membunuh, mudah sekali orang dibayar untuk membunuh, mudah sekali sekarang ibu membunuh anaknya, mudah sekali anak membunuh orang tuanya, ayah membunuh istri, mudah sekali sekarang, gampang. Dan banyak kasusnya, datanya kita punya banyak sekali. Waliyahzubillah. Maka Rasul mengingatkan bahwa akan tiba masanya orang itu mudah membunuh, sehingga disitulah dekat terjadinya hari kiamat. Maka Bapak sekalian rahimakumullah, jika kita ingin berubah keadaan, baik keadaan mikro atau keadaan makro bangsa kita atau umat kita, maka rubahlah mentalitas kita. Milikilah mentalitas seperti mentalitas orang-orang terdahulu, karena urusan umat ini tidak akan pernah selesai sampai umat ini kembali kepada agama mereka. Kata Rasulullah SAW, hatta tarji'u an dinikum, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian, maka Allah akan kuasakan kepada kalian seluruh manusia, bangsa-bangsa. Jika kita ingin dikuasakan Allah ke atas mereka, maka resepnya dari Rasul adalah hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maukah kita kembali kepada agama kita, sehingga dengan begitu kita menguasai bangsa-bangsa lain? Itu jawabannya dipulangkan kepada kita. Dan Imam Malik mengatakan tidak akan beres urusan umat ini sampai umat ini kembali kepada beresnya umat terdahulu, baru kita akan beres dan selesai. Imam Malik ya? Imam Malik ya. Dan itu diriwayatkan oleh banyak tabi'in sehingga menjadi perkataan mayoritas. Jadi perkataan mayoritas. Nah, hadis ini memberikan kita optimisme. Apapun kesulitan, apapun keburukan, apapun masalah yang menimpa kita, harus ada celah optimis dalam diri kita. Andaikan kiamat esok hari terjadi dan kalian masih memiliki biji tanaman, tanamlah meskipun besok kiamat. Bukankah kita sekarang menikmati hasil buah-buahan yang ditanam oleh bapak kita? Kan gitu. Bukankah kita menikmati mangga yang ditanam oleh kakek kita? Bukankah kita sekarang menikmati mungkin korma, mungkin jambu, mungkin apalah buah? Itu kan hasil yang ditanam oleh bapak kita. Nah, itulah optimisme seorang muslim. Imam Ahmad radhiyallahu taala bahkan dalam segala aspeknya beliau itu optimis. Andaikan besok kiamat, maka sekarang aku akan menikah. Itu Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad itu tidak pernah kosong tanpa istri satu hari pun. Ada kisahnya, istrinya meninggal hari ini, malam sudah menikah lagi. Imam Ahmad, karena tidak mungkin hidup tanpa istri. Mohon maaf. Sampai beliau bersumpah, demi Allah, andai esok kiamat dan sekarang masih ada kesempatan menikah, aku akan menikah. Saking tidak boleh seseorang hidup tanpa istri. Tapi ya itu kan opini pribadi Imam Ahmad, tidak untuk dipaksakan. Ini mah Imam Ahmad, bukan dalil Quran, bukan dalil hadis, tapi perkataan Imam Ahmad radhiyallahu taala. Jadi kun fayakun, maksudnya gimana? Ya ingin cepat gitu ya, tidak bisa, tapi kan Allah menghendaki sunnatullahnya terjadi. Allah sangat mampu dan berkuasa menjadikan penduduk 7 miliar hari ini muslim. Sangat bisa. Tapi Allah tidak begitu sunnatullahnya. Hukum alamnya tidak begitu kalau bahasa kita. Allah menghendaki dari hambanya perjuangan. Allah menginginkan umat Islam berjuang. Allah ingin menjadi hidayah ini semacam seleksi di mana manusia diberi kesempatan yang sama untuk berpikir.
Bahkan sesama umat Islam pun Allah beri kesempatan yang sama, tapi masing-masingnya berbeda-beda ngambilnya. Dalam Al-Quran Fatir ayat 31, Allah turunkan Quran sebagai warisan dari Allah kepada orang beriman. Tapi orang beriman ini kan ada 3 kelompok. Faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat. Umat Islam itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah dzalimun li nafsi, orang yang menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri. Orang seperti ini gambarannya secara kehidupan orang yang zalim li nafsi ini pahalanya sedikit, takwanya sedikit, tapi dosanya masih dilakukan. Yang wajib dia tidak lakukan, yang sunnah dia tidak lakukan, maksiat masih dilakukan. Itu zalim li nafsi. Yang kedua, kelompok umat Islam itu muqtasid, pas-pasan. Salat dilakukan, yang wajib, yang sunnah tidak dilakukan, maksiat masih ada. Orang ini muqtasid, ini orang pas-pasan. Model-model kita ini pas-pasan. Alhamdulillah salat dilakukan, maksiat ya sedikit-sedikit tinggalkan, tapi kadang-kadang dilakukan juga. Itu pas-pasan. Yang ketiga sabiqun bil khairat, orang yang menyegera cepat kepada kebaikan. Orang seperti ini yang wajib dilakukan, yang sunnah juga sempurna, maksiatnya total ditinggalkan. Yang ketiga ini adalah para sholihin, para aulia. Mereka sabiqun bil khairat. Kita mah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan umat kita ini semuanya itu di muqtasid, pas-pasan. Tapi muqtasid sudah cukup bekal ke surga insyaallah. Kenapa? Karena kebaikannya tetap lebih banyak daripada keburukannya. Nah, sesama umat Islam aja ada 3 golongan. Ada yang menganiaya dirinya, ada yang pas-pasan, ada yang berbuat baik dengan cepat. Apalagi sesama yang lain lebih banyak lagi. Maka dari itu kita sebagai umat Islam hendaklah menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, bukan yang lain-lain. Ya, kembali ke hadis berikutnya, hadis ke-480. Itu tadi hadis tadi yang bagi 3, hadis bagi 3. Itu ayat surat Fatir ayat 31. Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kami telah mewariskan Quran kepada umat Islam. Itu warisan Allah itu, Al-Quran itu kepada umat Islam. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara umat Islam ada yang zalim pada diri mereka sendiri. Dosanya lebih banyak dari pahalanya. Wa minhum muqtasid, ada yang pas-pasan, dosa dan pahala seimbang. Aya pahalaan takwa, tapi aya kadang-kadang dosa lah. 1, 2. Ada yang ketiga, sabiqu bil khairat, pahalanya lebih banyak, melesat. Dosanya enggak ada ataupun sedikit. Nah, kita ini menuju ke sabiqu bil khairat, tapi kadang masih terkungkung dan tertahan di muqtasid. Silakan buka ayatnya, pelajari baik-baik, baca tafsirnya, baca penjelasannya, bahwa Allah membagi orang beriman dengan 3 kelompok. Kita mau kelompok yang zalim, mau kelompok yang muqtasid, mau kelompok yang sabiq bil khairat. Ternyata kata para ulama, seluruh manusia pembagiannya seperti itu. Dalam hal apapun. Dalam dunia kerja, ada karyawan yang zalim. Datangna telat, gawenya asal-asalan, gaji pamatotna. Kudu weuting gaji mah, beuteung gaji pamatot. Tidak boleh tidak. Dia datang telat balik pangeulana. Batur mah gawe keneh menos masuk motor. Batur sudah datang dia baru ngucungul, baru datang. Kerjanya asal-asalan, istirahat pang semangat no, belum keluar langsung mau makan. Datang pang telatna, kudu dola ngopi, sehat waktu. Nah, itu karyawan yang zalim di nafsi, tapi masalah hak mintanya luar biasa. Ada karyawan yang muqtasid, pas-pasan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kerja seaya-aya, tapi tidak punya nilai tambah. Tidak memiliki keistimewaan khusus bagi perusahaan sehingga perusahaan itu berterima kasih pada dia. Ini karyawan yang muqtasid, pas-pasan. Kebanyakan karyawan begini. Jadi ya sesuai aturan aja gitu. Maka dia muqtasid. Ada yang sabiq bil khair, ada karyawan yang sabiq bil khair. Selain dia disiplin, kerjanya juga profesional, dia punya nilai tambah, memberikan kemajuan bagi perusahaan.
punya ide-ide cemerlang, punya gagasan-gagasan bagus gimana supaya ini lembaga atau perusahaan maju ke depan, punya cara-cara marketing dan punya cara-cara pemasaran yang bagus, perusahaannya melesat ke depan. Itu karyawan yang sabiqum bil khairat. Suami istri juga sama, ada suami yang zalim, mere nafkah enggak, tapi ingin dilayani. Eta namanya suami zalim li nafsihi. Ada yang pas-pasan mere nafkah terus dia dapat haknya dilayani. Ada yang sabiqum bil khairat, selain memberi nafkah dan dia dilayani, dia memberikan bonus-bonus hadiah-hadiah pada istrinya. Mah, ya bonus dah, jebret. Bonus dah, jebret. Kepret alungkeun 5 juta kepret. Pelentang. Nah, itu apa? Sabiqum bil khairat. Istri juga sama, ada yang zalimah, ada yang zalim pada dirinya. Contohnya apa? Dia tidak melayani suaminya, tapi jajan sama nafkah inginnya weteh terus, enggak weteh ngarungsing ngarumas. Tapi melayaninya kurang maksimal. Ya. Itu istri yang zalim. Ada istri yang muktasid, pas-pasan, dipasihan nafkah, dilayanan. Itu dipasihan yang keula. Itu yang muktasid pas-pasan model begitu. Ada yang sabiq bil khairat, selain dia menerima nafkah dan melayani suaminya, dia juga punya nilai tambah bagi suaminya. Mungkin membantu keterampilan suaminya, mungkin membantu tugas suaminya atau yang lain-lain. Ini kan dalam tataran duniawi. Ya. Jadi semua orang itu kata para ulama tidak akan lepas dari 3 tipikal seperti ini. Zalim bi nafsihi, muktasid, dan jamaah masjid juga ada yang begitu, sama kelompok itu. Jamaah masjid sama, aya zalim bi nafsihi. Ya, ke masjid teh ngan saukur manfaatna hungkul, tapi alhamdulillah itu cukup biasa itu. Tapi ada yang muktasid, dia menunaikan hak dan kewajibannya, adab-adabnya segala macam. Ada yang zalim, ada yang sabiq bil khairat, lebih dari sekedar hak dan kewajiban yang standarnya. Semua orang semua begitu, di masyarakat juga sama, di pemerintahan juga sama. Yang akan selamat adalah yang muktasid dan yang sabiqum bil khairat. Yang muktasid itu bisa jadi selamat karena syafaat Nabi sebagaimana dalam tafsirnya. Yang sabiq itu udah selamat dengan amalnya bismillah ridho Allah SWT. Yang muktasid banyak diselamatkan oleh syafaat Nabi. Yang zalim ini kadang yang akan tergelincir tikus sewa dekat jurang api neraka. Ayat berapa? Ayat 31. Maka dibaca tafsirnya, diperdalam tentang pembagian Al-Qur'an tentang manusia, tentang pembagian Al-Qur'an atas manusia. Bahwa manusia di seluruh lapisannya, di seluruh dimensinya, di seluruh statusnya selalu terbagi 3, apapun itu. Ya, apapun itu. Tidak akan lepas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sabiqum bil khairat. Para sahabat itu sabiqum bil khairat, para wali sabiqum bil khairat, para nabi terutama itu imamnya para sabiqin bil khairat. Mudah-mudahan. Tapi untuk sabiqum bil khairat ada catatannya, bi izni. Kenapa bi izni? Karena hanya yang Allah berikan taufik saja yang bisa sabiqum bil khairat. Tidak semua orang, hanya orang yang Allah kehendaki, hanya orang yang Allah pilih, hanya Allah yang Allah kasih inayah dan taufik supaya dia menjadi sabiqun bil khairat biizni. Mudah-mudahan kita semua termasuk sabiqun bil khairat, tidak terpaku atau tidak hanya berdiam diri kekulintingan di muktasid. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang menzalimi diri kita sendiri. Zalimun li nafsihi. Nah, hadis yang berikutnya adalah yang tadi belum saya baca hadisnya. Hadatsana Sulaiman bin Bilal qala akhbarani Yahya bin Sa'id, dan seterusnya dari Abi Daud qala dari Daud bin Abi Daud. Qala li Abdullah bin Salam in sami'ta bid-dajjal qad kharaja wa anta ala wadiyatun tagrisuha fala ta'jal an tuslihaha fa inna linnasi ba'da dzalika 'aishan. Andaikan kau telah mendengar Dajjal telah keluar, andai pun Dajjal terus keluar di mana gitu sudah dengar, kamu masih punya bibit tanaman, tanam. Karena di balik kamu menanam bibit ada manusia yang nanti generasi berikutnya mengambil manfaat dari yang kamu tanam. Karena Pak, kalau gaduh bibit, aya tanah kosong pelakeun we, keun ke saha we madahna. Jadi sedekah buat kita.
Tapi kalau tanahnya tidak bisa ditanami karena punya orang ya jangan, bisa dibuat. Meskipun ditanami itu sebenarnya manfaat juga buat dia, namanya tanah kosong kan. Jadi kata asar ini disebutkan bahwasanya andaikan Dajjal telah keluar, kemudian kamu punya bibit, tanamlah. Dan jangan berputus asa, jangan bersegera-gera mencabutnya begitu. Dah besok saya Dajjal nanti. Karena manusia linnasi ba'da dzalika aisyan, ada kehidupan buat manusia nanti sepeninggal. Kalaupun kita harus mati sebelum itu. Dulu ada beberapa orang disinyalir dia ini terpapar pemahaman akhir zaman yang keliru. Dia itu sengaja tidak punya rumah, sengaja tidak mau punya rumah. Mobilnya bagus Pajero, dia sengaja tidak punya rumah. Alasannya adalah karena kita hidup di akhir zaman, tidak memerlukan rumah. Buat apa rumah? Kita ini sebentar lagi hancurin akhir zaman ini. Terus itu mobil buat apa? Mobil itu buat keliling-keliling, saya mencari tempat aman. Ini orang yang terpapar pemahaman akhir zaman yang keliru. Terus ada lagi yang kedua, karena ada sebuah hadis, orang yang selamat nanti di akhir zaman adalah orang yang membawa agama dan kambingnya ke hutan. Artinya apa? Menjaga agamanya dan membawa hewan ternaknya, hidup di hutan sendirian. Itu orang yang selamat di akhir zaman. Karena setiap langkah dan setiap detik hidupnya di akhir zaman ada dosa di mana-mana, ada fitnah di mana-mana. Akhirnya udah, karena ini akan menyebabkan fitnah dan kehancuran serta azab dari Allah, ngungsi ke gunung. Bawa kambing dan agamanya, ibadah di sana dengan khusyuk, lalu berternak kambing untuk kehidupannya. Akhirnya pada melakukan itu, mereli kambing ke gunung kan itu, beli kapling di Bogor sana di gunung itu, bikin tempat tinggal di sana, saung-saungan rumah. Dan masalahnya ada ustadz yang jadi bandar tanah di situ. Jadi ngajual apa namanya, kengerian akhir zaman, tapi di sananya jual kapling. Nah itu banyak orang mencari kesempatan di balik doktrin-doktrin agama itu begitu. Ada yang nyari kesempatan di balik keramatnya satu kuburan sampai kencelengnya 5 karung. Bayu sedekah jaros 5 karung. Ternyata disinyalir makamnya kosong. Diklaim saja di sana ada makam. Ada yang tadi dengan akhir zaman, oh kita ini di tengah badai akhir zaman, fitnah akhir zaman. Mari kita ke gunung, bawa hewan ternak kalian ke sana. Kita hidup di gunung sana aman. Karena hadisnya begitu, lari ke gunung-gunung, bawa bawa kambing dan bawa agama. Tapi di balik itu ada unsur ekonomi. Yang bersangkutan jualan kapling di sana. Jadi kan tidak enak akhirnya. Konsep orang tapi dia sendiri nyari maslahat di situ, dia sendiri. Dan masih banyak yang model begitu. Dulu pernah juga tersiar kabar Ramadan akan dukhon. Memastikan Ramadan akan terjadi dukhon, asap kiamat, asap tebal sebelum kiamat itu kan, yang akan meliputi seluruh alam semesta. Dukhon. Tanggal 15 Ramadannya tahun ini dipastikan semua saat itu. Ramadan lewat tanggal 15, adem-adem saja, tidak ada apa-apa. Bahkan sekarang sudah 3 kali Ramadan tidak terjadi apa-apa. Itu artinya apa? Artinya banyak orang yang hanya ingin dia dikagumi dan hanya ingin dia diapresiasi, sampai berani-berani gegabah menafsirkan agama, menafsirkan hadis-hadis terutama akhir zaman. Lalu dia di situ terkadang tidak sedikit yang ngambil maslahat dan manfaat. Nah, Islam tidak mengajarkan pesimis seperti itu. Kalau kita menyampaikan akhir zaman, sampaikan apa adanya. Hadisnya bagaimana, sampaikan. Tidak usah dikait-kaitkan dengan keadaan sekarang bahwa inilah zamannya, kita harus segera pergi ke gunung, jangan. Karena apa? Karena berpotensi di balik itu ada syubhat dan ada syahwat dari orang-orang tertentu. Maka pesan dari Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW, dalam sebuah asarnya, kalau kau mendengar Dajjal telah keluar sekalipun dan kamu punya tanaman yang akan ditanam, tanamlah. Jangan rusuh, jangan pesimis,
gara-gara Dajjal sudah turun tidak berbuat apa-apa, karena dengan kamu melakukan menanam itu manusia setelahmu banyak yang mendapatkan kehidupan. Ini ajaran sekaligus ajaran optimisme di dalam Islam. Tidak boleh ada pesimis dalam Islam. Masih ada waktu, satu hadis lagi ya. Bab da'watul mazlum, bab tentang dikabulnya doa orang yang terzalimi. Ini sudah beda bab ya. Hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Syaibani an Yahya an Abi Ja'far an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah ditanya oleh Pak Bambang juga. Qala salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang mustajab. Yang pertama dakwatul mazlum, doa orang terzalimi. Yang kedua dakwatul musafir, doanya musafir di perjalanan. Nusuk senang jalan-jalan, doanya dikabul, diijabah. Kata Abu Hanifah, musafir apapun kecuali musafir yang jelas-jelas maksiatnya. Kalau musafir-musafir yang lain selain musafir maksiat itu masuk kategori hadis ini. Termasuk sholat jamaah qashar. Tuntunan sholat jamaah qashar itu kalau safarnya itu tidak untuk jelas-jelas maksiat. Jadi safarnya safar untuk hal yang mubah, atau bahkan safarnya lebih mulia lagi, safar untuk dakwah. Nah sekali lagi bahwasanya orang yang doanya diijabah mustajab, 1 doanya yang dizolimi, 2 doanya orang yang bepergian safar, dan yang ketiga wada'watul walid ala waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Itu super manjur, super mustajab doa orang tua kepada anaknya. Dalam hadis lain ada yang lain, yaitu dakwatus shaim, doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam riwayat lain. Kalau ada pun riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Albani rahimahullah, beliau meriwayatkan sebuah dari Nabi SAW, 3 doa yang pasti mustajab. Yang pertama doa orang dizalimi, bahkan kalaupun dia kafir tetap diijabah. Dalam sebuah hadis, takuti oleh kalian doanya orang yang dizalimi, karena dia dengan Tuhannya tidak ada perantara, karena dia dengan Allah tidak ada penghalang meskipun dia kafir. Yang kedua doa orang musafir, yang ketiga doa orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan kita termasuk doa yang diijabah. Doa orang zalim, doa orang dizalimi, doa orang yang bepergian, doa orang yang berbakti. Begitu Ustaz. Ya. Mohon enggak. Ini dalam rangka kontestasi untuk para daerah ini kan ada berapa kelompok, katakanlah 2 pasang. Itu semua kan berdoa ya. Ya. Dan ya Allah kan mintalah kepadaku akan Jadi peran doanya gitu. perang doa. Kuat-kuat. Kuat-kuat. Ya kalau dibahasakan pak kuat-kuat doa ya bisa jadi. Tapi kan Allah menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Doa dan kehendak Allah berjalan. Dan nanti kalau ada yang terpilih 1, itu kehendak Allah. Jadi sudah Allah takdirkan semuanya. Yang berdoa sudah Allah takdirkan. Ini dua-duanya berdoa sudah ditakdirkan. Yang menangnya sudah ditentukan. Kemudian yang memilih sudah ditentukan. Yang kampanye sudah ditentukan. Yang berdoa pun sudah ditentukan. Jadi akan berjalan sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu kenapa kita harus kampanye, harus berdoa dan lain sebagainya? Itu mah ikhtiar, perintah, kewajiban kita sebagai manusia. Karena kita tidak punya kemampuan mengetahui apa yang telah ditetapkan Allah untuk kita dan mereka. Maka yang wajib atas kita hanya berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Itu ada referensi Ali Imran 26 itu ya. Yang Allah seperti berkuasa menetapkan siapa yang dikehendaki. iya, betul. Dan tu'izu man tasya wa tudhillu man tasya. Tu'til mulka man tasya. Allah itu memberi kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Berdoa dan berusaha itu bagian dari kewajiban manusia, tapi nanti pada akhirnya adalah ketetapan Allah yang berlaku. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiqun illa billah, wallahu waliyut taufiq. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.